Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Fadli, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah yang berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya, Domiri, kemudian Syifa Maulidia, Desi Silitonga, dan juga Siti Zahra. Kami akan mempresentasikan terkait materi ragam bahasa Indonesia serta berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Teman-teman Sivitas Akademika yang berbahagia, kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, budaya, agama, dan bahasa. Selain dari 3 unsur lainnya, bahasa menjadi hal menarik untuk dibahas, karena bahasa memiliki peranan penting dalam membangun masyarakat dari aspek komunikasi dan interaksinya, sebagaimana fungsi dari bahasa itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia memiliki banyak ragam. Kebutuhan akan bahasa ini terkadang harus disesuaikan dengan keadaan atau situasi tertentu agar pemakaian bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pada pembahasan materinya. Ragam bahasa Indonesia serta berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ragam bahasa Indonesia, pengertian, ciri, dan jenisnya. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraannya. Pemakaian bahasa Indonesia dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu baku dan tidak baku. Penggunaan bahasa baku tentu saja digunakan saat situasi resmi, seperti rapat yang bersifat formal, sementara penggunaan bahasa tidak baku seperti di rumah sendiri atau di pasar. Ragam bahasa ini dapat diwakili dari tinjauan media atau sarananya meliputi ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat pemersatu semua ragam bahasa yang ada di Indonesia, berfungsi sebagai simbol kebangsaan, nasional, dan identitas bangsa, serta sebagai alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. B. Ciri dan jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. A. Ragam lisan merupakan bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap dan menjadikan fenom sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri bahasa lisan memerlukan lawan bicara. Yang kedua, digunakan tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu ditekankan intonasi serta mimik dan gesturnya. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, cenderung berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dan penuturan bahasa dapat langsung dikoreksi. Ragam tulis adalah bahasa yang dicurahkan pada tulisan dengan memerhatikan tanda baca dan ketentuan dalam penulisannya. Ciri-ciri bahasa tulisan adalah 1. Tidak memerlukan orang lawan bicara. 2. Tidak menyesuaikan kondisi, situasi, dan ruang. 3. Lebih memperhatikan unsur gramatikal. 4. Berangsur lambat. 5. Memakai alat bantu. 6. Kesalahan pengguna bahasa tidak dapat langsung dikoreksi. 7. Tidak dapat bantu dengan gestur dan mimik muka. 8. Dibantu dengan tanda baca. 2. Ragam bahasa berdasarkan standar. Ragam bahasa Indonesia tidak dikategorikan berdasarkan medianya saja, tetapi terdapat penggolongan ragam bahasa atas standar kebakuan bahasa. Perbedaan antara ragam bahasa standar, non-standar, dan semi-standar berdasarkan aspeknya. 1. Topik yang dibicarakan atau yang dibahas. 2. Hubungan antar penutur. 3. Media yang digunakan. 4. Lingkungan dan situasi saat komunikasi terjadi. 3. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandangan penutur. A. Ragam dialek.
Dialek atau logat merupakan variasi yang mencakup suatu kelompok penutur atau daerah penutur. Variasi bahasa ini memiliki perbedaan tiap daerah, tetapi masih memiliki kemiripan bahasa sehingga dikatakan sebagai bahasa daerah. B. Ragam terpelajar. Ragam bahasa Indonesia ini ada karena berkembangnya bahasa dari masa ke masa. Masuknya bahasa asing ke Indonesia akan tetap merugikan bahasa Indonesia pada zaman ini dan masa mendatang. C. Ragam resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang umumnya digunakan dalam suasana resmi atau formal, misalnya pidato, orasi, surat dinas, berita, makalah, atau karya tulis lainnya. D. Ragam tak resmi. Ragam bahasa ini digunakan dalam suasana tidak resmi seperti percakapan sehari-hari, surat pribadi, dan surat untuk keluarga dalam bentuk tulisan. 4. Ragam bahasa Indonesia yang berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa terdiri dari berbagai macam, yaitu topik hukum, bisnis, agama, sosial, dan sains. Ciri dari ragam ini adalah ilmiah yang memiliki beberapa karakteristik. 1. Bahasanya ragam baku. 2. Kalimatnya efektif. 3. Tidak ditemukan bentuk bahasa eng bermakna ganda. 4. Kata dan istilah yang digunakan bermakna jelas. 5. Tidak menonjolkan personal untuk menjanda objektivitas isi tulisan. 6. Antar proporsi dan antara linea, rutut, dan selaras. 5. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan pemakaiannya. A. Ragam bahasa hukum. Ragam bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum. Ciri-ciri ragam bahasa hukum: 1. Mempunyai gaya bahasa yang khusus. 2. Lugas dan eksas karena menghindari kesamaran dan ketaksaan. 3. Objektivitas dan penekanan prasangka pribadi. 4. Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang siuran. 5. Tidak beremosi dan menjauhi tafsiran bersensasi. Contoh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. B. Ragam bahasa berita atau jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan jurnalis dalam menuliskan karya-karya jurnalistik seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. Bahasa jurnalistik yang ditulis dalam bahasa Indonesia harus dapat dipahami oleh pembaca di seluruh Indonesia. Jika media massa menggunakan salah satu dialek tertentu, besar kemungkinannya tulisan dalam media massa tersebut tidak dapat dipahami oleh pembaca di seluruh Nusantara. Oleh karena itu, bahasa Indonesia ragam jurnalistik juga dituntut kebakuannya sesuai dengan kaidah di bahasa Indonesia baku. Contoh, puluhan pengungsi letusan Gunung Merapi di barak pengungsian Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai terserang sejumlah penyakit termasuk hipertensi. Setelah lebih dari 1 minggu warga berada di barak pengungsian, mereka mulai mengeluhkan sejumlah serangan penyakit dan pada umumnya yang berusia di atas 40 tahun mulai terserang hipertensi. Kata petugas kesehatan dari Puskesmas Cangkringan, Retno Diah Selasa. C. Ragam bahasa gaul.
Bahasa gaul adalah dialek non-formal baik berupa slang atau prokem yang digunakan oleh kalangan tertentu, bersifat sementara, hanya berupa variasi bahasa. Penggunaannya meliputi kosakata, ungkapan, singkatan, intonasi, pelafalan, pola, konteks, serta distribusi. Bahasa gaul biasa digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama waktu tertentu. Bahasa prokem berfungsi sebagai ekspresi rasa kebersamaan para pemakainya. Contoh A. Menunjukkan penekanan. Contoh, teman. Wow, pensil lu bagus banget. Anak gaul. Ya jelas dong, gua gitu loh. B. Menunjukkan sikap antipati terhadap sesuatu. Contoh, teman, gimana party kemarin? Gua nggak ikut soalnya. Anak gaul, sama gua juga nggak banget deh acaranya, masa tentang materi kuliah. C. Hampir sama fungsinya dengan please deh. Contoh, teman, friend, pemilu nanti pilih partai apa ya? Anak gaul, halo, sekarang udah pemilihan presiden and wapres kali. D. Ragam bahasa keilmuan. Penggunaan bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan mempunyai sifat pemakaian yang khas, yang spesifik. Sifat-sifat tersebut ada yang umum sebagai bahasa ilmiah dan ada yang khusus berhubungan dengan pemakaian kosakata, istilah, serta bentuk-bentuk gramatika. Sifat bahasa ragam ilmiah yang bersifat umum berhubungan dengan fungsi bahasa sebagai alat untuk penyampaian informasi ilmiah pada peristiwa komunikasi yang terjadi antara penulis dan pembaca. Informasi ilmiah yang disampaikan oleh bentuk karya tulis ilmiah, misalnya laporan penelitian, studi, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi adalah bersifat formal. Sifat bahasa ragam ilmiah yang khusus atau spesifik tampak pada pemilihan pemakaian kata serta bentuk-bentuk gramatika, terutama dalam tataran sintaksis. Contoh, paragraf dalam sebuah karya ilmiah tentang bahaya rokok. Rokok adalah silder dari kertas berukuran panjang antara 7 hingga 120 mm. Bervariasi tergantung negara. Dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicecah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Ada dua jenis rokok, rokok yang berfilter dan tidak berfilter. Filter pada rokok terbuat dari bahan busa tersebut sintetis yang berfungsi menyaring nikotin. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik berarti bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial kemasyarakatan. Bahasa dari sisi penggunaannya, bahasa ada dua, yaitu ragam formal dan ragam non-formal. Ada dua hal yang kita perhatikan dalam kalimat ini. Pertama, berbahasa sesuai dengan konteksnya. Kedua, berbahasa selaras dengan nilai sosial masyarakat. Bahasa diperkenalkan kepada siswa dalam konteksnya dan tidak sebagai satuan-satuan kata yang berdiri sendiri. Dengan demikian, siswa dihadapkan dengan konsep-konsep bahasa sejak awal, misalnya perbedaan penggunaan kata cuma dan hanya. Adapun bahasa Indonesia yang baik berkaitan dengan nilai sosial masyarakat. Berbahasa Indonesia yang benar berarti bahwa harus digunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulis. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan. Adapun kaidah ejaan hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia tulis dan berkaitan dengan dua hal. Pertama,
kaidah ejaan berkaitan dengan penulisan kata, misalnya sekadar bukan sekedar. Kedua, kaidah ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca, misalnya yuk kita makan eyang, akan berbeda artinya dengan yuk kita makan eyang. Jadi, berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti menyampaikan pikiran dengan informasi yang lengkap secara teratur. Ragam bahasa yang digunakan dapat berupa ragam bahasa formal dan non-formal, tergantung pada konteksnya. Demikian pemaparan dari kami. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Penjual margarin terlihat sangar, berbaju putih, tegap badannya. Buat hadirin yang tulus mendengar, terima kasih atas perhatiannya. Pergi ke laut memancing ikan, bekal dibawa terasa berat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.